Sebenarnya berhemat itu nggak perlu ribet ya teman-teman. Hemat itu bisa dibilang side job paling gampang. Misalnya kalau butuh 10.000 itu lebih cepat didapat dengan nggak nongkrong atau nahan diri nggak jajan di luar. Tapi jujur aja, trik hemat itu banyak banget sampai bikin pusing. Kalau semua dicoba malah stres dan akhirnya gagal. Jadi aku cuma pakai trik yang menurut aku paling manjur, yang benar-benar ngaruh ke tabungan. Yang pertama, cara trik aku adalah catat semua pengeluaran pakai Kakebo atau aplikasi. Kalau nggak tahu tiap bulan pengeluaran berapa aja, yakin deh uang nggak bakal ngumpul. Bukan belanja barang mahal yang bikin bokek, tapi sering jajan tiap hari, nongkrong di luar, langganan aplikasi yang nggak perlu, itu bikin uang tuh nggak ngumpul ya teman-teman. Dengan mencatat semua pengeluaran, baru deh kita akan sadar, lah ternyata sering banget makan di luar. Dari situ akan mulai berhati-hati dalam pengeluaran. Dan trik yang kedua, catat tabungan pakai grafik. Jadi bukan cuma angka. Kalau cuma lihat tabungan dengan angka itu gampang putus asa ya teman-teman ya. Tapi kalau kita ganti dengan memakai grafik, meskipun cuma nambah 100.000 aja, kelihatan grafiknya naik, itu yang bisa bikin kita semangat. Sama kayak lihat grafik untuk diet. Jadi pakai grafik ini bikin semangat ya teman-teman ya. Yang ketiga, trik aku adalah pakai kumpulan catatan note sebelum belanja. Misalnya, kalau teman-teman ada barang yang ingin dibeli, jangan langsung dibeli ya teman-teman ya. Catat dulu di handphone atau di kumpulan catatan note. Terus tunggu aja semalaman. Besoknya biasanya 8 dari 10 barang rasanya nggak penting lagi. Itu yang aku rasain teman-teman. Dan dari situ kita jadi nggak beli. Jadi kita bisa berhemat tanpa merasa tersiksa. Dan yang keempat, trik aku adalah buang barang-barang yang nggak penting. Setelah aku rajin buang barang, aku jadi lebih gampang ngerem belanja teman-teman. Soalnya otomatis kepikiran, emang aku butuh banget nggak sih sama barang ini? Terus kepikiran kayak gitu, itu otomatis ya teman-teman ya. Jadi hidup dengan barang sedikit itu malah lebih bahagia dan bisa ngerem belanja barang yang baru ya. Terus yang kelima, trik aku yang aku pakai adalah mengurangi nongkrong yang nggak perlu. Jujur aja sih, main sama orang itu mahal. Bukan berarti kita nggak suka sama teman gitu, tapi nongkrong sebenarnya bisa habis ribuan ya teman-teman ya. Kalau itu memang sama orang yang penting ya nggak apa-apa ya gitu. Misalnya sama keluarga, sama orang yang yang sangat-sangat kita suka gitu, itu nggak apa-apa ya teman-teman ya. Tapi kalau cuma karena sungkan kita nggak nongkrong gitu, itu jangan deh teman-teman. Itu hanya buang uang, waktu, dan energi. Jadi kita bisa pakai uang dan waktu energinya untuk ke hal yang lain yang lebih positif lagi. Terus selanjutnya versi aku, trik aku yang selanjutnya adalah masak hemat versi malas. Maksudnya ini adalah dulu aku tuh sering banget makan di luar karena malas banget masak. Jadi itu duitnya bocor banget ya teman-teman ya. Itu habisnya cepat karena kita belanja mulu tiap hari. Akhirnya aku coba masak simple. Jadi aku masak seminggu sekali, bikin masakan dalam jumlah banyak. Terus aku simpen di kulkas, di freezer. Terus kalau aku mau makan itu tinggal manasin dan nggak perlu ribet. Yang penting kenyang, terus vitamin, dan ya jangan lupa ya teman-teman ya, tetap makan 4 sehat 5 sempurna gitu ya. Jadi menunya yang dimasak itu yang bagus buat kita. Terus biasanya biaya makan langsung turun jauh loh teman-teman dengan cara itu. Dan yang terakhir itu jangan cuma nabung ya teman-teman ya. Misalnya uangnya itu bisa puterin lagi gitu. Jadi kalau cuma nabung kan uangnya semakin turun. Jadi teman-teman bisa setengahnya dijadiin emas atau beli reksadana atau semacamnya. Gitu aja sih teman-teman ya gitu. Jadi kesimpulannya itu tuh kuncinya bukan cuma nahan diri mati-matian, tapi bikin kebiasaan kecil yang gampang dijalanin. Mulai dari catat pengeluaran, pakai grafik, tunda belanja, terus buang barang yang nggak penting, terus kita mencoba belajar sedikit-sedikit gimana sih uangnya biar bisa berputar. Nah, sekarang aku mau kakebuan teman-teman ya. Jadi kakebuan bulan 10 ya teman-teman ya. Jadi kita langsung aja, aku buka Excel-nya. Oke, aku udah buka Excel-nya nih teman-teman. Ini udah ke bulan 10 ya teman-teman ya. Ini aku udah buka Excel bulan 10. Tinggal aku ganti di sini, yaitu Oktober.
Cepet banget ya, udah Oktober aja. Udah setahun, mau sebentar lagi setahun ya. Oke, aku udah ganti dan di sini aku mau uraikan, teman-teman ya. Aku uraikan. Jadi kalau di sini aku biasanya aku uraikan dulu ke prioritas-prioritas kolam-kolam yang wajib ya teman-teman ya. Jadi di sini salah satu kewajiban adalah menabung. Jadi di sini aku menabung di awal, ini aku sisihkan duluan. Terus di sini ada keperluan yang berhubungan sama kendaraan. Gitu, karena kita punya motor dan mobil, jadi ini harus dicicil teman-teman ya, untuk inspeksi kendaraannya, maintenance-nya, dan pajaknya. Gitu, ini wajib ya teman-teman ya, jadi harus didahului. Yang kedua, aku mempunyai biaya tetap 1 dan biaya tetap 2. Nah, biaya tetap 1 ini isinya tentang kayak sewa tanah, terus sama pajak bumi dan bangunan, terus sama yang berhubungan sama asuransi. Gitu, asuransi kesehatan, manula, jiwa, serta asuransi properti. Dan yang kedua, ini yang berhubungan sama biaya-biaya kewajiban lainnya. Seperti di sini kita butuh security handphone, terus kita butuh internet, rumah sama handphone. Juga kita butuh Amazon. Amazon ini biasanya kita belanja di Amazon itu tidak membayar biaya kirim teman-teman ya, karena di sini kita udah mendaftar dengan Amazon Prime. Nah, ini kita bisa nonton film gratis dan tanpa perlu nonton di bioskop, karena kalau nonton di bioskop itu mahal banget ya teman-teman ya. Jadi dengan langganan ini kita bisa nonton sepuasnya. Gitu, aku sama bapak hobinya juga nonton. Juga di sini ada Audible yaitu dibacain karena bapak suka baca dan matanya udah capek kalau baca gitu. Jadi bapak lebih suka dibacain. Jadi aku pasangkan aplikasi Audible. Nah, ini butuh ya teman-teman gitu. Jadi aku pakai. Kalau nggak butuh ya aku cut teman-teman gitu. Terus ini ada transport kerja. Terus ini ada bensin. Bensinnya ini 200 ya teman-teman ya. Karena ini bensin motor gitu. Jadi nggak banyak, kecil. Terus di sini ada gas dan listrik. Terus juga di sini ada handphone keluarga yang baru masuk ke sini. Gitu, 1 orang di sini aku masukkan ke dalam sini gitu. Jadi ada tambahan biaya teman-teman ya. Ada tambahan biaya buat handphone keluarga gitu. Terus di sini ada ID card dan makam. Nah, ini biaya tetap, ini berhubungan sama ini semua teman-teman gitu. Nah, yang ketiga, kakek bocang ini punya kolam biaya, yaitu biaya variabel. Nah, biaya variabel ini nggak tentu ya biayanya gitu. Jadi kakek bo di sini ada biaya variabel untuk bapak gitu. Nah, ini untuk biaya kesehatan bapak. Misalnya medikalnya, kukunya, matanya, dan giginya gitu. Nah, giginya ini aku cicil ya teman-teman ya, per bulannya 500 perak. Jadi kan gigi itu kan nggak setiap bulan, nggak setiap hari. Dia setahun itu berapa kali aja gitu. Kalau udah selesai ya udah berhenti gitu. Tapi bukan berarti berhenti. Mungkin nanti 2 tahun ke depannya, 3 tahun ke depannya kita akan cek lagi ya teman-teman ya. Karena gigi itu penting banget ya teman-teman ya. Jadi di sini aku buat budgetnya untuk ya mungkin 2 tahun lagi nanti kalau ke sana, jadi kan ada biayanya. Jadi ini tiap bulan tetap aku kasih biayanya untuk dokter gigi gitu. Kalau dokter mata juga bapak emang wajib, kukunya juga bapak wajib, sama medikalnya juga bapak wajib gitu. Karena ini biayanya nggak tetap ya teman-teman ya, yang tetap cuma medikalnya aja, tapi aku gabungin di sini di biaya variabel. Nah, yang kedua, ini biaya variabel ini berhubungan dengan makanan teman-teman ya. Makanan ini sudah aku taikan menjadi 40.000. Yang biasanya aku cuma 29.000, nggak sampai 30.000. Itu aku taikan menjadi 40.000 karena nanti kita di sini mulai bulan ini sudah 3 kepala gitu. Jadi biaya makan untuk 3 orang, bukan 2 orang lagi. Jadi biayanya meningkat ya teman-teman ya, menambah. Jadi kayaknya nggak cukup ya kalau cuma 29.000 atau 30.000, itu nggak bakal cukup. Ini juga 40.000 ya nggak tahu nih. Jadi aku sebisa mungkin dari makanannya itu akal-akalin biar bisa cukup. Terus sama non foodnya ini 2.000, tetap 2.000. Terus sama dana daruratnya tiap bulan aku kasih 5.000.
Dan ini ada sonota lainnya. Ini jajan Bapak ya teman-teman ya, 5.000. Bapak sebulan 5.000 karena beliau udah tiap bulan kan udah bawa bekal gitu, jadi nggak perlu jajan lagi gitu. Paling beliau ini jajan ingin beli aja gitu, nggak apa ya. Dan beliau juga udah jarang makan di luar, paling sama teman-temannya cuma 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali kayak gitu aja sih. Aku rasa ini cukup banget gitu, dan beliau bilang juga cukup. Terus ini ada sonota lainnya B, yaitu 5.000. Ternyata beliau itu untuk perawatan ginjal, yaitu cuci darah. Jadi ada alat-alat yang kayak tape segala macam, itu kayak krim, itu kan beliau perlu teman-teman ya ternyata. Dan itu selama ini dari dari bekal aku ya teman-teman ya. Cuma dari sini aku bikin buat keperluan itu. Jadi sebulannya 5.000 aja. Jadi kalau kurang mungkin dari bekal aku, karena aku harus nge-backup keluarga. Jadi yang keluarga di Indonesia. Jadi aku nggak begitu bisa banget untuk nambah di sini gitu di Kakebo ini, karena aku harus nge-backup keluarga ini gitu. Jadi dari gaji aku larinya untuk nge-backup keluarga yang nanti karena harus sekolah juga gitu, dari biayanya segala macamnya aku harus backup dulu. Jadi aku nggak bisa nge-backup Kakebo yang di rumah gitu, paling sedikit aja teman-teman ya gitu. Dan aku juga masih belum bisa nabung, mulai bulan ini aku tuh belum bisa menabung banget gitu. Jadi aku fokusin Bapak terus tetap harus bisa nabung gitu. Iya gitu. Dan di sini tuh udah kalau dihitung-hitung dari pensiun ya, jadi aku ini baru masukin uang pensiun, terus dikurangi pengeluaran keseluruhan ini teman-teman. Di sini itu pensiunnya 233.300. Terus di sini ada uang sisa 25.392, yaitu uang sisa yang kemarin ya teman-teman ya. Jadi uang sisa kemarin tuh aku jumlahkan itu 25.392. Ini uang sisa dari sisa biaya variabel ya teman-teman ya. Nah setelah itu kita lihat uang lebihnya, ini minus ya teman-teman ya. Jadi kalau hanya pensiun ini nggak cukup gitu. Jadi minus 124.549. Kalau Bapak udah nggak bisa kerja, jadi Bapak udah nggak fit, jadi beliau harus pensiun totally. Jadi biaya kehidupan di sini tuh nggak cukup teman-teman. Kalau hanya 233.300 itu nggak cukup gitu. Jadi solusinya aku harus nambahkan dari gaji aku gitu. Tapi karena Bapak masih bisa kerja part time, nah sekarang aku mau isi gaji Bapak dari hasil part time-nya teman-teman ya. Yaitu bulan ini Bapak itu 125.475. Jadi sisanya ini, uang lebihnya ini 926 perak gitu teman-teman. Jadi kayak gini aja sih teman-teman ya gitu. Kalau hanya pensiun Bapak nggak cukup. Bisa aja sih cukup kalau nggak ada tabungan. Nggak ada tabungan, tapi karena beliau salah. Kalau kita nggak mencatat, jadi uangnya itu lari kemana-mana gitu. Kita dapat gaji pun habis, kita nggak punya tabungan karena kita nggak mencatat pengeluaran kita. Ya kayak gitu teman-teman, nggak mencatat. Jadi beliau itu uangnya kemana aja nggak tahu. Akhirnya tabungan dana daruratnya itu habis untuk nombokin setiap bulan biaya hidup gitu. Nah itu aku nggak tahu gitu. Jadi aku berusaha untuk mengembalikan dana darurat itu, tabungan itu, dengan menyisihkan tabungan di awal gitu, selagi beliau sehat ya teman-teman ya. Tapi kalau beliau udah capek gitu, nggak mau kerja lagi, nggak mau part timer lagi, berarti aku harus menyisihkan dari gaji aku untuk menambah biaya hidup di sini. Kayak gitu teman-teman. Alhamdulillah masih bisa ya gitu, alhamdulillah. Dan Bapak masih bisa menabung, dan aku juga untuk bulan ini sedikit bisa nabung. Ya aku berdoa aja semoga keluarga yang di sini bisa bahasa Jepangnya dan bisa kerja di sini, jadi aku agak ringan lagi, aku bisa balikin tabungan aku lagi. Oke gitu aja teman-teman ya. Jadi salam semangat, salam Kakebo, dan jangan lupa ya terus mencatat agar kita buat masa depan kita, keuangan keluarga. Yang penting tujuannya jelas, nanti untuk kedepannya kita nggak kesusahan teman-teman ya. Jadi salam semangat. Emang sekarang udah apapun naik ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman semangat aja, ngatur keuangannya, dan jangan putus asa. Salam semangat ya. Salam dari aku. Makasih banget supportnya, dan assalamualaikum. Bye-bye.